tentang tata nama senyawa alkana. Nah, untuk belajar tata nama senyawa alkana, di sini kalian harus sudah bisa memahami ada dua prasyaratnya. Yang pertama, kalian harus sudah bisa memahami nama-nama senyawa alkana, mulai dari C yang jumlahnya 1 dan seterusnya sampai minimal jumlah C-nya ada 10. Jadi mulai dari yang C-nya 1 namanya metana, kemudian etana, propana, dan sebagainya. Kemudian prasyarat yang kedua yaitu kalian harus sudah bisa memahami tentang nama-nama alkil, mulai dari metil, etil, propil, dan sebagainya. Nah, jadi dua syarat itu yang harus bisa kalian pahami untuk belajar tentang tata nama senyawa alkana. Oke, sekarang kita langsung masuk saja. Kita akan belajar pertama tentang senyawa alkana yang rantainya lurus dan tidak memiliki cabang. Nah, di sini ada contoh suatu senyawa alkana dengan rantai lurus seperti ini. Bagaimana penamaannya? Nah, di sini ternyata kita hanya tinggal menghitung jumlah C-nya itu ada berapa. Nah, di sini dalam contoh jumlah C-nya ada 6. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ketika ikatannya lurus tidak ada cabang, maka kita sebut dengan normal, istilah normal. Nah, kemudian selain itu, tadi kita sudah menghitung jumlah C-nya ada 6. Maka penamanya seperti ini. Untuk ikatan lurus dengan istilah normal tadi, dalam namanya kita akan singkat dengan huruf N. Kemudian, suatu senyawa alkana dengan jumlah atom C-nya 6 itu namanya heksana. Sehingga untuk contoh senyawa ini namanya adalah N-heksana. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini adalah suatu alkana dengan rantai bercabang. Jadi tidak hanya lurus, ternyata ada cabangnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai utamanya. Nah, bagaimana menentukan rantai utama? Rantai utama kita peroleh dari jumlah atom C yang terpanjang. Jadi kita harus menghitung atom C dari ujung ke ujung. Yang jumlah C-nya itu paling banyak atau paling panjang, itulah rantai utamanya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita hitung jumlah atom C dari ujung kiri sampai ujung kanan, coba kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Sedangkan kalau dari ujung kiri, kemudian kita belokkan ke bawah sampai ujung yang bawah, coba kita hitung jumlah atom C-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hanya 5 atom C. Nah, kemudian kita perhatikan kalau dari kanan, kita belokkan ke bawah sampai ujung yang bawah. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Ternyata ada 4 atom C, sehingga kita tahu bahwa yang C terpanjang, C yang paling banyak tadi ketika kita melihatnya yang lurus dari kiri ke kanan. Sehingga inilah rantai utamanya, seperti itu. Kalau ini sebagai rantai utama, maka CH3 di bawah ini yang tidak termasuk rantai utama, ini kita namakan sebagai cabang. Nah, penamaan cabang di sini kita mengikuti golongan alkil. Jadi kita ingat-ingat, yang C-nya 1 hanya 3, nama alkilnya apa ya? Nah, ternyata nama alkilnya adalah metil. Seperti ini. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita harus memberi nomor pada atom C yang terdapat dalam rantai utama. Nah, nomor itu dimulai dari ujung. Nah, pertanyaannya, ujung yang mana? Ujung yang kiri atau yang kanan di sini? Nah, ternyata kita harus memperhatikan ada poin penting yang kedua. Ternyata letak cabang harus berada pada nomor yang kecil. Maksudnya seperti apa? Di sini ada istilah cabang. Maka kita perhatikanlah cabang di sini yaitu metil. Kita harus menghitung metil ini ada di C nomor berapa dari ujung. Kalau kita lihat dari ujung kiri, di sini 1, 2, 3, 4. Ternyata metil ada di nomor 4. Sedangkan kalau dari kanan, metil ada di nomor
3. Nah, kemudian maka yang kita gunakan yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Di sini perhatikan, cabang harus berada pada nomor yang kecil, maka yang kita gunakan adalah dari kanan penomorannya, karena metil bisa berada pada C nomor 3. Sehingga kita beri nomor seperti ini, urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita beri nama di sini. Kita perhatikan ada cabang metil di C nomor 3. Kemudian selain itu kita juga memperhatikan jumlah atom C-nya ada sebanyak 6. Nah, di sini maka yang perlu kita perhatikan adalah nomor yang terdapat cabang. Di sini kita tulis yang paling depan. Kemudian diikuti dengan nama cabang dan juga diikuti dengan nama alkana sesuai dengan jumlah atom C pada rantai utama. Karena rantai utama jumlah atom C-nya 6, maka heksana. Sehingga nama pada senyawa ini adalah 3-metil heksana. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya contoh yang lain adalah senyawa ini. Coba kira-kira apa ya namanya? Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita tentukan dulu rantai utama. Kita cari rantai yang terpanjang dari ujung ke ujung. Ternyata rantai utamanya adalah yang ini. Oke, berarti kalau ini rantai utama, CH3 yang ada di atas, di bawah, di sini, berarti adalah suatu alkil atau cabang. Nah, yang kita tahu bahwa namanya adalah metil. Nah, kemudian poin yang kedua adalah kita harus memberi nomor. Ingat syarat penomorannya bagaimana? Seperti tadi, letak cabang harus berada pada nomor yang kecil. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ada beberapa cabang. Coba kita perhatikan. Untuk penomoran dari kiri, ternyata cabang ini ada di C nomor 1, 2. Ada di C nomor 2. Sedangkan untuk metil yang di sini, kalau kita dari kanan menghitungnya, ternyata cabang ini juga ada di nomor 2. Ternyata sama, dari kiri dan kanan itu sama-sama ada cabang di nomor 2. Kemudian kalau seperti ini gimana ya? Apakah sama saja kita boleh bebas kiri sama kanan? Ternyata tidak. Ternyata ada syarat yang lain yang perlu kalian perhatikan, yaitu ini. Penomoran harus dari ujung yang memiliki banyak cabang di dekatnya. Jadi kalau dari kiri dan kanan sama aja, kita perhatikan yang banyak cabangnya itu di nomor yang kecil, itulah penomorannya. Jadi kita perhatikan kalau dari kiri kita menemukan 2 cabang nih di C nomor 2. Sedangkan untuk penomoran dari kanan hanya ada 1 cabang di C nomor 2. Maka yang kita pakai adalah yang dari kiri karena ada 2 cabang. Nah, jadi penomoran seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah itu kita susun penamaannya. Yang perlu kalian perhatikan di sini ternyata ada beberapa metil. Kalian harus memperhatikan letak metilnya masing-masing ada di nomor berapa. Ternyata di sini di C nomor 2 ada metil yang atas dan yang bawah, maka kita sebut ada 2 metil di C nomor 2. Sedangkan yang lain ada 1 metil di C nomor 5. Nah, kemudian selain memperhatikan cabang, kita juga memperhatikan rantai utama. Ternyata jumlah C-nya sebanyak 6. Sehingga kita susun penamanya seperti ini. Kita sebutkan nomor C yang memiliki cabang. Karena di sini cabangnya ada 3, maka kita juga perlu menuliskan 3-3-nya. Walaupun nomornya ini sama, kita harus nulisnya berulang. Jadi 2, 2. Karena di C nomor 2 ada 2 metil, atas sama bawah. Kemudian di nomor 5 juga ada metil. Karena metilnya jumlahnya ada 3, maka di awalan metil di sini kita beri awalan tri. Kemudian kita perhatikan rantai utama jumlahnya ada 6, yaitu menunjukkan bahwa alkana dengan nama heksana.
sehingga untuk senyawa ini memiliki nama 2,2,5-trimetilheksana. Seperti itu. Untuk contoh berikutnya adalah senyawa ini. Nah, kalau kita perhatikan ternyata tertulis seperti ini. Kira-kira gimana ya cara mengerjakannya? Nah, ternyata kalau ada soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjabarkan ada CH3, CH dan sebagainya ini menjadi suatu rumus struktur yang lebih jelas. Nah, maksudnya seperti apa? Bisa kita perhatikan sini. Ternyata setelah kita jabarkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk masing-masing C dan H di sini harus kita perhatikan posisinya. Jadi kalau ada CH3 di paling ujung kiri, maka kita juga memposisikan CH3 di paling ujung kiri. Kemudian setelah CH3 ada CH. Jadi di sebelah kanannya ada CH. Nah, antara CH3 dan CH ini pasti dihubungkan dengan satu garis ikatan seperti ini. Nah, kemudian sebelahnya ada CH3. CH3 itu tidak mungkin berada pada posisi di tengah. Jadi CH3 di sini pasti ada sebagai cabang biasanya. Jadi CH3 kita letakkan di bawah. Boleh juga kalian letakkan di atasnya, ini sama saja. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalian urutkan sampai ujung yang paling kanan. Nah, ketika ada dalam kurung 2 kali seperti ini, CH2 dalam kurung 2 kali, maka kita tulis CH2-nya sebanyak 2. Begitu juga dengan CH3 sebanyak 3 kali. Nah, di sini terlihat bahwa ada CH3 sebanyak 3 yang terikat pada C. Maka bisa kita gambarkan yang paling kanan C di sini mengikat CH3 sebanyak 3. Bisa kita tulis di atas, di sebelah kanan dan di bawah. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kita akan lebih mudah ketika mengubahnya seperti struktur yang ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita beri nama seperti biasa yang sudah kita pelajari pada contoh-contoh sebelumnya. Yaitu yang pertama kita tentukan rantai utama, yaitu yang memiliki C terpanjang, yaitu bisa kita lihat rantai utamanya ini. Kalau rantai utamanya adalah yang ini, maka yang lainnya sebagai cabang. Maka bisa kita perhatikan di sini ada cabang metil, kemudian ada metil lagi, kemudian yang terakhir ada etil, seperti itu. Nah, kemudian langkah yang kedua seperti biasa, yaitu dengan memberi nama. Ingat, penomoran harus dari ujung yang memiliki banyak cabang di dekatnya. Nah, di sini kalau dari kiri ada cabang metil di nomor 2. Hanya ada satu cabang metil di nomor 2. Sedangkan kalau kita penamaannya dari kanan, ternyata ada 2 cabang metil di C nomor 2. Maka penomorannya dari kanan seperti ini. Nah, maka kalau kita perhatikan, kita susun, ternyata ada 2 metil di C nomor 2, atas dan bawah ini. Kemudian selain itu ada 1 metil juga di C nomor 6. Nah, selain ada metil, ternyata ada cabang etil di C nomor 5, seperti ini. Nah, setelah kita sebutkan semua cabangnya, kita perhatikan rantai utama, ternyata ada C sebanyak 7. Nah, kemudian tinggal kita susun penamanya. Karena ada 2 macam cabang, yaitu metil dan etil, maka kita perlu perhatikan ada poin penting lagi di sini. Ternyata jika ada lebih dari 1 macam cabang, maka penulisan nama harus dari cabang yang urut abjad namanya. Jadi di sini ada metil diawali huruf M, sedangkan etil diawali huruf E. Kalau urut abjad, maka E lebih dulu daripada M. Sehingga pada penulisannya nanti etil akan disebutkan terlebih dahulu sebelum kita menyebutkan ada metil. Nah, kemudian kita perhatikan, jadi seperti ini. Etil kita sebutkan terlebih dahulu. Jangan lupa dia harus dituliskan di depan adalah nomornya. Yaitu ada etil di nomor 5. Sedangkan metil ada di nomor 2, 2, dan 6.
sehingga ada 226 tri karena ada 3, kemudian metil. Nah, jadi ini metil diawali huruf M, kemudian etil diawali huruf E. Nah, kemudian C sebanyak 7 namanya heptana, sehingga untuk senyawa ini namanya 5-etil 226 trimetil heptana.